Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adha, SPD MPD, selaku tutor untuk pembelajaran terpadu di SD. Dan yang saya hormati teman-teman kelas BI Universitas Terbuka Pokjar Kota Agung. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang modul 3. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bermasuri. Untuk nomor NIM 8557944049. Langsung saja untuk modul 3 dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Terpadu. Kegiatan belajar 1, keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. A. Pengertian. Kegiatan pembuka pembelajaran ini merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan akhir pembelajaran dengan maksud untuk menetapkan atau menindaklanjuti tema yang telah dibahas. Dengan demikian, kegiatan ini bukan kegiatan yang bersifat administratif seperti mengisi daftar hadir siswa atau menyiapkan media pembelajaran. Kedua kegiatan ini berkaitan langsung dengan pembahasan materi pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kegiatan inti itu berupa materi-materi yang telah kita siapkan untuk kita sampaikan kepada siswa. Untuk setelah itu kita berikan siswa untuk menindaklanjutinya, untuk belajar, untuk pembahasan materi tersebut. Bukan tentang pembukaan pembelajaran yang seperti speaking dan lain sebagainya. Ini sudah maksudnya adalah masuk ke inti pembelajaran tersebut. Tema apa, pembahasannya apa, tujuan pembelajaran tersebut apa, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada manfaat. B. Manfaat. Secara lebih rinci, keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu memberi manfaat berikut. 1. Menyiapkan mental siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa, menyadarkan siswa tentang adanya keterkaitan antara pengalaman dan sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Sebelum kita memberikan sebuah pembelajaran terhadap siswa, ada baiknya sebagai guru kita memberikan gambaran. Misalkan kita akan bahas sebuah pelajaran tentang negara-negara ASEAN. Jadi kita harus memberikan mereka gambaran bahwa anak-anak, Indonesia adalah salah satu negara ASEAN. Negara terdekat yang menjadi negara ASEAN itu adalah Malaysia. Kita mulai memberikan paparan tentang Indonesia itu seperti ini, mulai dari benderanya seperti ini, budayaannya seperti ini, dan Malaysia juga, bendera Malaysia itu kayak gini, seperti itu. Kita berusaha untuk membangkitkan semangat siswa, untuk memotivasi siswa untuk bersemangat, untuk berpacu dalam pembelajaran tersebut. Dan mereka memiliki rasa penasaran mereka terhadap pembelajaran tersebut, sehingga siswa lebih tertarik, lebih bersemangat, dan termotivasi tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang C, komponen keterampilan membuka pembelajaran. Komponen yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru. 1. Menumbuhkan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberi acuan, membuat kaitan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita harus menumbuhkan perhatian siswa dengan cara anak-anak kita ajak untuk mulai untuk pertama-tama kita memberikan judulnya, beritahukan judulnya, mengajak siswa untuk membuka halaman bukunya seperti berapa, kitabnya, seperti itu. Membangkitkan motivasi, kita mulai menyemangati mereka dengan tujuan pembelajaran ini adalah kita bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan pula ada acuannya, yaitu apa? Dengan buku kitab-kitab yang kita berikan ke siswa tadi, itu dijadikan sebagai acuan kita
untuk mengajak siswa mampu menguasai materi pada hari itu dan membuat keterkaitan, ya. Selanjutnya untuk yang D, komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, untuk melaksanakan keterampilan menutup pelajaran diperlukan beberapa komponen yang harus dipelajari dan dikuasai oleh guru. 1. Meninjau kembali atau review untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang telah dibahas, maka setiap akhir penggal kegiatan pembelajaran terpadu, guru perlu melakukan kembali tentang penguasaan siswa. Di sini maksudnya setelah kita selesai mengajar, kita setelah selesai menyampaikan materi pada hari itu, kita seharusnya menanyakan sesi tanya jawab. Misal kita memberikan pertanyaan ke siswa tentang apa yang kita sampaikan tadi, kira-kira sudah anak-anak bisa mengerti, anak bisa memahami, dan mereka bisa menjawab, ada bilang sudah atau minta diulangi seperti itu. Ada juga kita memberikan tanya jawab tentang materi tadi. Kita memberikan 2 atau 4 soal atau bahkan 6 pertanyaan yang membuat siswa bertanya jawab dengan kita, berdiskusi seperti itu. Nah, yang kedua, melakukan penilaian kegiatan pembelajaran dapat diakhiri dengan cara melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap potensi yang diharapkan. Bentuk penilaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A, melakukan tanya jawab secara lisan. Nah, tadi Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan tanya jawab, meminta salah satu siswa untuk menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajarnya, misal menunjukkan gambar yang telah dibuat. Nah, kalau kita meminta anak-anak untuk melukis, silahkan gambarkan metamorfosis kupu-kupu. Setelah mereka selesai membuat, coba dikumpul ke depan, ayo anak-anak kita lihat seperti apa hasilnya, kita paparkan 2 atau sampai 3 anak untuk menampilkan hasil daripada yang mereka buat. Berikutnya, meminta salah seorang siswa untuk mengaplikasikan hasil belajar yang telah diperolehnya di depan kelas. Misal mengerjakan soal matematika dengan rumus yang sudah dipelajari. Seperti tadi, kita meminta siswa untuk melukiskan kembali ke papan tulis. Silahkan gambarkan kupu-kupu yang kalian buat, metamorfosisnya seperti apa. Ayo silakan dibuat di papan tulis. Coba kita melihat gitu. Terus selanjutnya, meminta siswa untuk menyatakan pendapat tentang bahan dan kegiatan belajar dari tema yang dibahas. Nah, setelah seorang teman tadi sudah melukiskan di papan tulis, menuliskan metamorfosis kupu-kupu. Setelah itu kita tanyakan ke siswa yang lain, anak-anak, apakah ada yang buat sama seperti ini? Adakah yang lain? Atau itu. Nah, mulai di situ anak-anak tumbuh percaya diri untuk saling tanya jawab. Nah, yang terakhir, memberikan soal-soal tertulis yang dapat dikerjakan oleh siswa di luar kelas atau PR, take home explanation. Nah, PR itu perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita setelah berakhir pembelajaran, kita wajib memberikan PR maksimal ya di 5 atau 6 soal untuk nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Buat mereka mencoba mengingat kembali setelah di rumah, mengerjakan soal-soal yang telah kita berikan tadi. Kegiatan belajar 2, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Pengertian, keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru untuk memperoleh informasi pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan bertanya perlu lebih sering dimunculkan untuk merangsang kegiatan siswa berkadar aktivitas tinggi. Dalam pembelajaran kita perlu mengadakan yang namanya sesi tanya jawab, ya. Wajib banget sama anak-anak supaya mereka percaya diri untuk berargumen, berpendapat, mereka lebih percaya diri mengungkapkan pendapat mereka di depan orang banyak atau di depan publik seperti itu. Harus wajib. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat keterampilan menjelaskan pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat di antaranya membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegratif, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas hingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa.
membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan, menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Dalam pembelajaran kita tidak bisa berpatokan pada satu sumber ya Bapak Ibu, atau kita hanya megang kitab, megang buku, tidak bisa. Kita harus sebagai guru harus lebih luas lagi mencari sumber-sumber informasi tentang pembelajaran yang kita berikan pada hari itu. Misalnya kita bisa searching, kita bisa mencari referensi-referensi di perpustakaan sekolah seperti itu tentang pembelajaran-pembelajaran yang sedang kita berikan itu. Jadi tidak berfokus pada satu sumber supaya anak-anak kita lebih berkembang pemikirannya, lebih luas lagi daya ingatnya seperti itu. Kita mengajarkan siswa untuk lebih membuka pemikiran mereka bahwa banyak sekali referensi-referensi sumber-sumber informasi yang bisa mereka dapat selain dari buku cetak yang mereka pegang seperti itu. Dan selanjutnya ada C, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Dalam perencanaan ini, tema pembelajaran terpadu ini perlu memperhatikan 4 hal penting sebagai berikut. Yang ke-1, isi tema yang akan dijelaskan harus dianalisis secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur yang terkait dalam isi tema tersebut. Isi tema mencerminkan inti atau esensi dari kompetensi dasar dan indikator-indikator pada masing-masing mata pelajaran. Isi tema memiliki signifikan atau memiliki tingkat keberartian yang tinggi bagi siswa. Isi tema mengandung nilai guna bagi kehidupan siswa atau menunjang kecakapan hidup atau life skill. Jadi, isi tema itu perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu, harus sesuai dengan judul atau dan isi temanya. Jangan judulnya metamorfosis kupu-kupu, dalamnya malah ciri-ciri makhluk hidup atau lain sebagainya. Itu kan agak sedikit menyimpang. Ya Bapak Ibu ya. Kita selanjutkan. Untuk yang D, komponen-komponen keterampilan bertanya. Nah, komponen-komponen keterampilan bertanya yang harus dikuasai guru adalah sebagai berikut. Menggunakan pertanyaan yang lebih jelas dan singkat, yaitu memberikan acuan, pemusatan, pemindahan giliran, dan penyebaran pertanyaan, memberikan waktu bergilir, memberikan waktu berpikir, memberikan tuntutan. Jadi, dalam mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan, kita harus memberikan acuan. Kita akan kalian bacakan pertanyaan tentang metamorfosis kupu-kupu tadi, silakan. Misalkan siapkan 2 pertanyaan setiap kelompok untuk didiskusikan. Nah, kita harus fokus pada metamorfosis kupu-kupu tadi untuk pemusatannya dan pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Nah, jadi setiap kelompok itu kita wajibkan mengajukan 2 pertanyaan misal. Jadi setiap kelompok harus memiliki 2 pertanyaan misalnya. Jadi kita terlihat aktif, anak-anak itu memiliki waktu untuk bertanya-tanya, memiliki kesempatan untuk bertanya kepada siswa yang lain, kelompok yang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Memberikan waktu berpikir, jadi setelah mengajukan pertanyaan, kita harus yang diberikan itu harus siap menjawab waktunya atau mereka berpikir seperti apa yang harus dijawab mereka seperti itu dan memberikan tuntutan dan wajib untuk dijawab. Silahkan dijawab untuk yang bersangkutan seperti itu agar temannya merasa puas dengan jawaban kalian. Kalian harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang benar-benar terfokus pada materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kegiatan belajar 3 tentang keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Ada pengertian. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu berkenan dengan mengubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut tidak monoton dan membosankan atau menjenuhkan. Keterampilan memberi variasi seperti dalam membuka dan menutup pembelajaran, menjelaskan, bertanya, dan variasi dalam pemberian penguatan. Adapun manfaatnya yaitu yang diperoleh guru yang tentu saja akan berakibat pada hasil belajar siswa dengan menguasai keterampilan pemberi penguatan dalam pembelajaran terpadu di antaranya untuk 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran.
memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta mendorong munculnya tingkah laku positif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan keberanian mengungkapkannya pendapat sendiri, memelihara iklim kelas atau classroom climate yang kondusif. Adapun yang C, komponen pada keterampilan memberi penguatan. Ada dua di sini. Yang pertama, penguatan verbal atau verbal reinforcement. Penguatan verbal merupakan penguatan paling sederhana dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Dikatakan sederhana karena mampu menggunakan kata-kata atau kalimat saja. Namun demikian, penguatan ini tidak bisa dianggap enteng, sebab jika salah dalam penerapannya akan mengakibatkan efek yang kurang menguntungkan. Dan yang kedua, penguatan verbal atau non-verbal reinforcement. Penguatan non-verbal dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bisa ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerakan atau isyarat badan atau gestur reinforcement, gerak mendekati siswa atau proximity reinforcement, sentuhan yaitu contact reinforcement, dan penguatan dengan barang atau benda. Untuk yang D, itu ada komponen keterampilan mengadakan variasi, pola interaksi pembelajaran, dan variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang satu, variasi dalam gaya mengajar. A, penggunaan variasi suara. B, variasi dengan pemusatan perhatian. C, variasi dengan kesenyapan. D, variasi dengan kontak pandang. E, variasi dengan gerak badan dan mimik. F, variasi dengan perubahan posisi guru. Dan untuk yang terakhir, ada variasi pola interaksi pembelajaran. Tuh, yang pertama, pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, pola interaksi banyak arah. Dan yang terakhir ada variasi dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audio visual. Misalnya audio visual atau media visual audio visual itu ya seperti itu, kita bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan proyektor, kita tampilkan depan kelas dengan adanya laptop, ada sound speaker untuk membesarkan volume suaranya. Kita berikan waktu anak-anak untuk melihat bahwa pembelajaran itu tidak hanya menulis di depan tulis atau mendikte atau berpatokan dengan buku-buku kitab. Kita bisa mengajak siswa untuk mengenal, oh ada laptop ya ternyata yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Bisa kita pakai untuk presentasi di kelas seperti itu anak-anak kayak gitu. Jadi siswa lebih luas lagi, tidak hanya berpatokan pada buku-buku. Mereka juga di rumah mungkin ada saudara-saudara yang punya bisa mencoba untuk mengoperasikan, belajar dengan rasa penasarannya tadi di rumah mereka coba. Akhirnya mereka juga bisa memanfaatkan teknologi seperti laptop, gadget, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekian materi dari saya untuk modul 3, KB 1, 2, dan 3 sudah disampaikan. Semoga kita bisa mencerna, menelaah yang baik, bisa memanfaatkan untuk pembelajaran kita nanti. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat diharapkan karena kita sama-sama proses belajar untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.